Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan bahwa pemerintah kota terus memperkuat pengawalan terhadap pemilihan RT/RW yang akan berlangsung pada 3 Desember mendatang. Bersama Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, ia turun langsung memantau situasi lapangan untuk memastikan seluruh proses berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan. Dalam kunjungan pemantauan malam kedua di Kecamatan Ujung Pandang, wilayah yang mencatat 10 kelurahan dengan 190 calon RT dan 69 calon RW, Munafri menyampaikan peringatan tegas agar seluruh jajaran menjaga atmosfer yang kondusif menjelang hari pemilihan. Ia menegaskan bahwa dinamika kecil di tingkat lingkungan bisa memicu dampak yang jauh lebih besar jika tidak dikendalikan sejak awal. Ia juga meminta agar setiap aduan warga terkait daftar pemilih tetap atau DPT diselesaikan melalui mekanisme resmi. Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Ujung Pandang menjadi salah satu fokus pemantauan karena termasuk wilayah dengan jumlah lokasi tanpa pemilihan terbanyak. Bahkan di Kelurahan Saweri Gading, wilayah domisilinya sendiri, tidak ada pemilihan karena hanya satu calon yang mendaftar sebagai RT maupun RW. Menjelang hari pencoblosan pemilihan RT/RW yang digelar besok, Rabu tanggal 3 Desember 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin turun langsung melakukan pemantauan situasi di 3 kecamatan wilayah Mamarita pada Selasa 2 Desember malam. Pemantauan ini turut dihadiri Kapolres Habes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dan Dim 1408 Makassar Letkol Kavaleri Ino Dwi Setio Darmawan, Kepala Badan Kesbang Pol Makassar Fatur Rahim, serta jajaran SKPD Pemkot Makassar. Tim gabungan Pemkot, TNI, dan Polri menyisir 3 kecamatan, yakni Tamalate, Mariso, dan Mamajang, sebagai langkah memastikan wilayah tetap kondusif menjelang pesta demokrasi di tingkat akar rumput tersebut. Setiap titik lingkungan pemukiman hingga tempat pemungutan suara atau TPS ditinjau secara langsung guna memastikan kesiapan dan keamanan berjalan sesuai dengan standar. Kehadiran seluruh unsur pengamanan di lapangan menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga agar pemilihan RT/RW berlangsung aman, damai, dan bebas dari potensi keributan. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan dalam pelaksanaan pemilihan RT/RW yang digelar pada Rabu 3 Desember. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Al-Muzammil Yusuf mengeluarkan instruksi nasional kepada seluruh pejabat publik dari partainya untuk melakukan pemotongan gaji sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kader PKS yang menduduki jabatan publik, mulai dari anggota DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota, hingga kepala daerah. Instruksi ini diterbitkan menyusul laporan terbaru mengenai tingginya korban jiwa akibat bencana yang melanda 3 provinsi tersebut. Sebanyak 708 orang tercatat meninggal dunia, sementara ribuan lainnya masih membutuhkan bantuan darurat, terutama kebutuhan pangan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Selain memerintahkan pemotongan gaji, Al-Muzammil juga meminta seluruh pejabat publik PKS mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran di daerah masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara cepat, tepat, dan transparan kepada seluruh korban yang terdampak. Tak hanya pejabat publik, instruksi serupa juga ditujukan kepada seluruh struktur dan kader PKS di tingkat pusat hingga ranting. Al-Muzammil mengajak seluruh elemen partai melakukan penggalangan bantuan dalam bentuk mulai dari donasi uang, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan dasar lainnya. Pelatih PSM Makassar Thomas Truha kembali terpilih sebagai Coach of the Week Super League pekan ke-14, sekaligus menegaskan dominasinya setelah meraih gelar yang sama pada pekan sebelumnya. Penobatan ini menjadi bukti konsistensi performa PSM di bawah sentuhan pelatih asal Republik Ceko tersebut. Sejak resmi menukangi PSM pada laga kontra Dewa United pada 9 November lalu, Truha belum sekalipun merasakan kekalahan. Catatan impresif itu berlanjut meski kompetisi sempat memasuki jeda 3 pekan.
Alih-alih kehilangan ritme, PSM justru tampil semakin solid dengan mengemas kemenangan berturut-turut atas Dewa United, PSBS Biak, dan Persis Solo. Truha mengambil alih tim dalam situasi sulit. Saat itu PSM terseok di papan bawah menyusul periode negatif di bawah pelatih sebelumnya Bernardo Tavares yang hanya mengoleksi 1 kemenangan dari 9 laga sebelumnya akhirnya mundur pada Oktober. Pergantian nahkoda langsung mengubah arah perjalanan tim ayam jantan dari timur. Di tangan Truha, permainan PSM menunjukkan identitas baru. Mereka tampil lebih agresif dengan mengutamakan ball progression, berbeda dari gaya sebelumnya yang lebih reaktif dan bergantung pada serangan balik. Hasilnya terlihat jelas, intensitas serangan meningkat, peluang lebih banyak tercipta, dan kemenangan hat-trick dari pekan ke-12 hingga ke-14 mengangkat PSM ke peringkat 8 klasemen sementara.